Saya kira kita lanjut saja, Cak ya. Siapa yang mau? Oke, satu tapi dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini udah daftar dulu dari tadi ya, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryo Widodo dari Solo Gede Nitian. Saya di sini merasa ya 1 tahun yang lalu saya sempat kehilangan pekerjaan, Pak. Jadi saya kebetulan kerja di namanya CV Ania Karyatama. Jadi perusahaan miniatur bebek, terus dari kayu itu, dari kayu bambu. Terus selama 1 tahun itu saya kan tepatnya tanggal 11 Oktober 2010 kemarin saya kan diasramakan di PRTPC Bundong. Jadi PRTPC Bundong. Nah, setelah saya pulang tiba-tiba saya istilahnya dipecat, Pak. Nah, sampai sekarang saya bingung, Pak. Bingungnya saya tuh kok dipecat itu alasannya apa ya? Yang pertama, pernah saya ngelebok ke konco ya, istilahnya ngelebok ke konco untuk apa? Untuk kerja di CV itu. Nah, setelah tak lebok ke, bukannya terima kasih, tapi justru malah istilahnya cari muka di depan juragan. Lah akhirnya saya ditoke. Nah, saya terus ingat, oh saya harus sabar. Saya ingat sama Mak Iyah ini. Jadi di Mak Iyah ini saya belajar banyak. Jadi saya harus sabar, harus istilahnya tawakal terhadap kejadian yang saya alami. Jadi mohon doanya, Pak. Mudah-mudahan juragan saya diberi hidayah oleh Allah agar menerima saya kembali di pekerjaan itu. Dan mudah-mudahan Mak Iyah ini kita dapat mendapat berbagai macam ilmu. Jadi Cak Nun tadi, wah, saya terus terang kemarin tuh ada tulisan, Cak. Ada tulisan yang intinya nyelek-elek Muhammadiyah. Jadi terus saya lihat kok ada 2 pasangan calon di bawahnya ada PKS gitu. Waduh, aku jadi prihatin, Cak. Kok kenapa terjadi perpecahan di situ gitu, maksudnya. Sebenarnya makanya terus terang saya agak greget. Jadi saya seneng ada forum yang namanya Mak Iyah, ada forum yang namanya Padang Bulan, yang ada forum yang namanya Kenduri Cinta dan lain-lain. Ini terus kemarin kalau nggak salah tanggal 10 ya, Pak, 10 Agustus ya, di Warung Boto itu ada deklarasi Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi terima kasih, intinya saya sangat mendukung sekali. Intinya ra NU ra Muhammadiyah ya padha wae lah. Jadi terus terang kalau saya itu kadang-kadang gini, Pak, nek ndelokke wong Muhammadiyah yang terlalu fanatik lah istilahnya, itu mesake ini opo mereka itu mantep sampai seperti itu po wis bener gitu. Sementara dan permasalahannya gini, di tempat saya itu ada yang penganut
penganut istilahnya seneng tahlilan gini-gini. Tapi oleh Muhammadiyah ditentang keras. Jadi mohon solusi dan mohon doanya agar semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan tulisan itu tidak benar. Mudah-mudahan tulisan itu tidak benar. Hanya itu saja. Jadi intinya saya mengenal Mak Yah ini, saya merasa menjadi sumeleh, Cak. Jadi sumeleh dan mensyukuri apa adanya lah. Kebetulan saya penyandang cacat polio, jadi ya wis ngene rapopo lah. Ya itu saja dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Teman-teman sekalian, saya mohon kita baca Al-Fatihah untuk saudara kita Mas Surip Widodo. Mudah-mudahan Allah menyegerakan informasi kepada dia mengenai hikmah dan berkah yang akan diberikan kepadanya. Karena tidak mungkin Allah membiarkan hambanya, apalagi sengaja meletakkan hambanya di dalam hal-hal yang membingungkan dan membuatnya bersedih. Jadi mudah-mudahan Tuhan menyegerakan atas perkenan dan cintanya kepada sangat banyak sahabat-sahabatnya Mas Surip di Mak Yah ini. Mudah-mudahan Allah benar-benar menyegerakan ila hadiniyah sholihah wa ila hadratin nabi wa rasul wal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Singkat kata, Mas Surip gadah keterampilan individu apa tidak? Nyanyi. Boleh nggak kalau pas orano penggawean rano opo ki karo mikir-mikir aku tak sinau opo yo, aku tak sinau gawe opo gawe opo. Jadi mencoba mengembangkan atau menambah keterampilan yang mudah-mudahan nanti akan ketemu yang kira-kira bisa produktif untuk nafkah. Itu Mas Surip. Itu. Nyanyinya nanti akan kita coba setelah ada beberapa tanya jawab, kita coba Mas Surip nanti nyanyi. Jadi semua ada berjuta-juta orang yang nasibnya seperti beliau, yang kita di Mak Yah ya tidak bisa ngasih kerjaan, kecuali ada di antara kita yang kemudian bisa ngasih kerjaan. Tapi kita bisa mendoakan dan menyarankan agar Mas Surip mencoba, misalnya ada home industri apa, mencoba mencari pekerjaan yang di tempat yang lain dan seterusnya. Terus nomor 2, saya menjunjung kemuliaan hatinya beliau tentang pertentangan-pertentangan yang tidak dewasa antara kelompok-kelompok di dalam Islam. Saya kira kalau ada orang menjelek-jelekan Muhammadiyah, mudah-mudahan itu tidak karena kepentingan dan egosentrisme, tetapi mudah-mudahan karena kecemasannya terhadap yang dia kecam itu, karena dia sesungguhnya ingin menyelamatkan. Demikian juga kalau Muhammadiyah menentang keras orang yang tidak sepaham sama dia, misalnya orang tahlilan dan seterusnya, mudah-mudahan itu justru karena semangat dia untuk menyelamatkan orang yang tahlilan itu di hadapan Allah, karena menurut pandangan dia itu bukan tuntunan Rasulullah. Ini untuk contoh saja. Kalau tahlilan itu memang religiusitas, tapi kalau sholat itu religi, gitu ya. Kalau sholat puasa Ramadan itu dari Allah ke kita perintahnya. Tapi kalau tahlilan, selawatan dengan bentuk-bentuk seperti ini, itu egonya menungso untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Itu. Jadi sepanjang orang yang melakukan tahlilan itu tidak menganggap bahwa tahlilan itu ibadah mahdhah atau itu perintah Allah, maka saya kira sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kalau apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dianggap perintah, kan gitu. Artinya kalau niatnya tepat ya mestinya tidak ada masalah gitu. Wong tahlilan ini janjane ya muni la ilaha illallah ya tahlilan jane. Dan gue apik banget. Tahlil itu kan istilah untuk la ilaha illallah. Kalau tahmid alhamdulillah, kalau tasbih subhanallah, kalau takbir Allahu Akbar. Jadi tahlil ya apik ning Indonesia ditambahi an gitu loh, tahlilan.
Jadi janjane muga-muga kedua-duanya serius. Karena semua itu menurut saya sumbernya adalah ketidaksungguh-sungguhan memahami apa yang dihadapi gitu. Mudah-mudahan malam ini bisa menambah keseriusan kita untuk melihat apapun saja. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk ngeklaim dan lain sebagainya. Apalagi menomorsatukan kukuruyuk dibanding suara ayam. Nah selama ini kan yang kita anggap agama itu kukuruyuknya itu, bunyi kukuruyuknya itu. Padahal sesungguhnya agama itu bukan kukuruyuk. Agama itu adalah yang ditirukan oleh orang Jawa menjadi bunyi kukuruyuk. Tapi agamanya itu sendiri adalah ya ora iso diarani wong sijine ngarani kukuruyuk, sijine kukorongkong. Sama dengan yang disebut Quran kan bukan ini Mas, ini kan mushaf. Qurannya itu ya kualitatif dia, pokoknya ono unen-unen ngono kae. Bahkan bukan unen-unen, ndak berbunyi ya ndak apa, tapi ada pemahaman yang seperti itu yang dirumuskan kalau pakai kata dan kalimat seperti itu kan gitu. Nah, kertasnya dan tumpukannya ini namanya mushaf. Gitu loh. Bagus juga kalau mushaf ini kemudian kita hormati secara kualitatif sebagaimana kita menghormati Al-Qur'an. Tapi ojo njur salah sangka bahwa mergo Quran iki nek digital dudu Quran kan ngono to doang. Nek ning BlackBerry apa ning iPhone dudu Quran, nek Nokia dudu Quran, apa meneh Nokia gawenane wong kafir kan begitu. Padahal iki sing nyetak iki ya urung karuan muslim. Gitu kan? Kebanyakan produk-produk di Arab Saudi sana kan juga made in China kan gitu. Jadi ayo dibedake endi syariat, endi hakikat, endi ati, endi omongan kan gitu. Jadi jangan sampai kita lebih NO dibanding Islam, lebih Muhammadiyah dibanding Islam. Gitu. NO dan Muhammadiyah itu adalah salah satu formula torikotnya orang Islam untuk menemukan Islam yang sejati. Jangan lantas berhenti pada NO-nya dan berhenti pada Muhammadiyahnya. Kita elak ngono to, kudune. Ning ya nek menungso ora ana kerengan-kerengane iki ya ora penak. Jadi ora apa-apa lah sok ngono-ngono kuwi. Gitu ya Mas Brib ya. Nanti lagunya apa monggo runding kalian Mas Imam. Monggo lenggah mon kalian Mas Imam riku. Kita lanjut ya saya. Silakan yang sebentar. Nah, ini pakai nih Mas. Iki wes ini. Ya, terima kasih. Saya di sini cuma ingin berbagi kekonyolan saja sebenarnya. Karena saya menilai mungkin insya Allah ini adalah puncak kekonyolan Lebaran kita. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya nggak ada lagi. Tadi kalau Cak Nun cerita tentang walillahil hamd, kalau di tempat saya itu walillahil hamd itu. Ilhamudnya itu panjang sekali. Dan puncaknya itu ketika pas sholat Idnya itu. Nah sebelum sholat Id itu imamnya memberikan pengumuman para jamaah nanti sholatnya 2 rakaat. Rakaat yang pertama takbirnya 7 kali, yang kedua 5 kali. Gitu ya. Terus antara takbir dan takbir selanjutnya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nah kemudian dimulai itu sholatnya Allahu akbar. Terus nggak tahu mungkin imamnya itu dilupakan oleh malaikat atau gimana, langsung al-fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang belakang subhanallah, subhanallah, sampai ramai itu subhanallah, tapi tetap kalah dengan suaranya imam. Dan itu terus lanjut sampai ruku. Saya nggak tahu itu, padahal kita semangat sholat di situ karena imam dan khatibnya itu lulus gelarnya LC, nggak tahu LC itu apa. Terus kalau saya bayangkan kalau imamnya itu mungkin jamaah mayah, mungkin sholatnya keliru, balik ini mana gitu, bisa nggak gitu. Terus puncaknya lagi menjelang salam itu mungkin karena untungnya saja jamaahnya itu bukan orang pondokan atau bukan santri lah, itu mungkin nggak terlalu jadi masalah. Nah sebelum salam imamnya sujud sahwi. Nah sebelum salam ini yang belakang itu gedang-gedangan tembok. Jadi belum salam sudah apa mana ini belum salam. Nah itu benar-benar terjadi kemarin Cak. Nah, di tempat saya itu. Nah, itu
Tapi rokaat keduanya sudah takbir 5 kali gitu. Ya itu mungkin kekonyolan-kekonyolan mungkin perlu saya bagi di sini. Ya terima kasih ya. Langsung aja belakangnya. Ya. Nggih, sugeng selamat. Kula saya Hari dari Surabaya, Bambang Witan. Budal dhewe niki wau. Kula namung merasakan kegelisahan semenjak Cak Nun tahun wingi niku cerita masalah Canggu lumpur, masalah Mojopahit bla bla bla. Saniki teng Sidoarjo nek lumpur kok terusane piye bla bla bla. Terus Cak Nun dengan kalian berkumpul, kita berkumpul di sini, kita bersenang-senang, ada pancaran yang ke atas dan insya Allah itu bisa menunda sing ndukur nesu piye. Jadi saya semenjak itu saya memiliki ketakutan, keweden. Sampai akhirnya sing neng doli tak aku teko neng kene teko iki mau yo budal dhewe pun ya teko bah numpak piye. Iku salah apa ndak, Pak? Aku kok wedi ngono, Pak. Tunjar-tunjar tenan ngono. Mungkin hanya itu yang pengen saya bagi. Ya, satu lagi ya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kuruno iki ya. Ya. Nama saya Idan Hermanto, saya asli Sumeneb, Madura. Saya mengenal Jamiah dari tahun 2003. Saya pindah ke meneruskan kuliah di Jogja tahun 2002, 2003 mengenal Jamiah. Tapi beberapa tahun ini saya jarang datang ke Jamiah karena sibuk dengan pekerjaan. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan kepada Cak Nun dan Pak Totok. Yang pertama adalah mengenai konsep taat kepada ulil amri, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau dikaitkan dengan kejadian kemarin mengenai terjadinya dualisme lebaran, di mana Muhammadiyah Selasa dan NU adalah hari Rabu, saya sebagai anggota Nahdlatul Muhammadiyin mengalami kegelisahan. Kalau saya ikut yang hari Selasa nanti dikira Muhammadiyah, kalau ikut hari Rabu dikira Nahdlatul Ulama. Jadi makanya saya teringat akan dalil itu bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah, sedangkan pemerintah memutuskan hari Rabu, walaupun di dalam sidang isbat itu juga ada penjelasan-penjelasan sehingga diputuskan oleh Menteri Agama pada hari Rabu Lebaran itu. Yang NU juga ya, orang ya, Menteri Agama itu. Saya Nahdlatul Muhammadiyin, Pak. Jadi enggak ambil sayap kanan sayap kiri. Jadi saya ambil yang tengah-tengah karena saya atiullah wa atiur rasul walil amri minkum, itu. Ulil amri itu yang saya ambil. Terus yang kedua adalah tentang Islam Muhammad. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mencari Islam Muhammad. Seperti di daerah Madura, kalau orang sepuh dulu ketika ditanyakan agamanya apa, itu agamanya Nahdlatul Ulama, bukan Islam. Nah, hal itu terjadi mungkin karena memang pembawa agama atau ulama yang ada di Madura itu mengajarkannya dengan metode Nahdlatul Ulama, sehingga masyarakat itu takdim kepada ulama. Seperti yang dijelaskan tadi oleh MH Anu Najib, bahwa kita juga membutuhkan tawasul, artinya relasi di sini masyarakat dan Muhammad. Nah, katanya di tengah-tengah ada saklar lagi, ada gardu lagi. Nah, gardunya itu mungkin yang dimaksud orang Madura adalah ulama ini. Nah, ulama yang mengajarkan kepada masyarakat Madura itu adalah paham Nahdlatul Ulama. Nah, jadi Islam yang dianggap Islam Muhammad oleh orang Madura mungkin ya Islam yang Nahdlatul Ulama itu. Tetapi bagi saya sendiri, setelah saya sudah lama berkelana di Indonesia ini, jadi saya adalah Nahdlatul Muhammadiyin. Gitu. Jadi yang kami tanyakan ke Cak Nun adalah bagaimana caranya mencari Islam Muhammad itu, karena kita juga tidak bisa melewati sebuah dalil yang al ulama'u warasatul anbiya. Kalau kita tidak ikut ulama, kita mau ikut siapa? Itu masalah
agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya silakan, tolong mic-nya jangan dibawa ke Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nova Hairul Faizun dari Purworejo. Ingin sedikit menyampaikan kegelisahan, tapi mohon dikoreksi apabila salah. Ingin mengomentari yang pertama tadi Pak Toto tentang tadi masalah hisab ruyah. Kita sudah ada perhitungan gini-gini, pakai hitungan saja, nggak usah pakai penglihatan. Itu. Terus yang kedua dari Cak Nun sendiri yang dapat ilham atau apa, ini Selasa. Untuk yang dari Cak Nun sendiri, memang mungkin banyak, terutama ahli-ahli hikmah yang mendapatkan firasat untuk apa, oh ini hari itu. Tapi dalam Islam itu patokan itu bukan ilham tapi hukum fikih. Jadi itu bisa dipakai untuk pribadi, tapi tidak bisa dipakai untuk umat. Nah, permasalahan tadi untuk yang Pak Toto, untuk masalah ijma itu dan hisab, saya kira NU dan Muhammadiyah itu sudah ada rumusannya masing-masing yang memang itu sangat sulit untuk disatukan. Dari NU sendiri, kemarin sepengetahuan saya, sumul ruyati waktu ruyatihi gitu kan, fa'in guma alaikum syahru fakmilul idata salasina. Ketika fa'in huma di situ itu menurut pemahaman NU itu bukannya bulan itu tidak ada, cuma tertutup huma di situ. Itu bisa saja bulan sudah ada, cuma fa'in huma. Nah, daripada spekulasi, udahlah 30 hari itu. Nah, dari Muhammad sendiri itu sudah, karena ilmu hisab perhitungan sekarang sudah modern juga, jadi 300 tahun kemudian itu hari ini juga bisa ditetapkan hari raya, itu sudah tahu. Cuma kadang mungkin NU, wah itu kalau itu kan baru pengetahuan, sedang pengetahuan itu harus tunduk pada realita. Kita boleh saja sedia payung, tapi kalau memang kenyataannya nggak hujan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah, diantaranya tadi ada perbedaan antara syahidah dan ngalimah. Jika kamu mana syahidah minkum musyahraf fal yasum, ketika syahidah itu melihat, beda dengan ngalimah. Kalau ngalimah itu kan baru pengetahuan. Nah, begitu juga Muhammadiyah itu juga ilmu hisab sudah modern, sehingga walaupun derajatnya baru sedikit berapa itu sudah kelihatan. Nah, jalan tengah bagi saya itu tidak harus disatukan, tidak masalah. Yang penting semua anggota itu bisa menerima perbedaan itu. Toh kemarin itu tidak ada perkelahian gara-gara beda hari raya. Mereka sudah punya kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan saya kira kita menanggapinya dengan dingin saja, bahwa itu malah kreatif. Tidak ada agama-agama lain yang beda-beda seperti itu gitu. Nah, jadi kita melihat seperti itu tetap dalam kebersamaan, dan itu mungkin menjadi pelatihan bagi warga Indonesia yang beraneka ragam jenisnya. Kira-kira seperti itu. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari belakang ya, CE tidak loncat nuansanya. Jadi saya sangat senang dengan sikap Kiai Taifur ini. Enggak, bukan. Sikap budayanya sangat bagus, kearifannya juga sangat bagus, dan dia bisa menerima apa yang menjadi pendekatan saya juga bisa menerima apa yang menjadi pendekatan dia. Bahwa kita punya cita-cita untuk bersatu, ya selalu keduanya punya cita bersatu, dan bahwa tidak pernah bersatu itu ya enggak apa-apa. Buktinya imam, ya toh. Asalkan tidak ada faktor lain, misalnya gengsi dan harga diri kelompok gitu ya. Terus kalau mau pembuktian beneran, sebenarnya kan harus ada rekonfirmasi pasca lebaran, mestinya dihimpun sejumlah data-data, majelis tarjih sama Bahsul Masail kumpul jadi satu, terus dibuktikan bersama-sama, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran diri kan gitu. Tapi kan tidak pernah terjadi. Ya serapopo. Di situ seharusnya Nahdlatul Muhammadiyyin memang harus punya informasi dan pandangan-pandangan
tersendiri. Itu saya kira sebenarnya besok diperlukan itu kalau seandainya Nahdlatul Muhammadiyyin siap itu. Terus Mas Sinten asmane Mas Nova, kata fikih itu juga lahirnya kelak kemudian hari sudah Rasulullah. Yang kita kenal dari wacana-wacana itu kan tafaqquh fiddin, ya, menenani, mensungguh-sungguhi agama gitu ya. Terus dijadikan istilah fikih gitu ya. Terus agama menjadi sama dengan fikih. Itu ada indikasi Islam kukuruyuk sedikit gitu loh Mas. Jadi sekarang ini kiai itu dikagumi dan dihormati tidak karena Qurannya tetapi karena kitab kuningnya gitu loh Mas. Ngerti maksudnya? Padahal wong kowe ora kenal kitab kuning blas ya ora apa to. Wis ora ngerti apa-apa, ngertine Kanjeng Nabi ki ngono kae aku melu. Berdasarkan kan yang sampai ke kukuru itu kan tafsirnya orang Jawa mengenai bunyi ayam. Tapi bunyi ayamnya sendiri kan tidak sama dan sebangun dengan kukuruyuk, gitu loh maksud saya. Gitu. Jadi saya dengan Mak Iyah ini mengajak teman-teman untuk melakukan pembebasan diri dari fanatisme terhadap kukuruyuk. Gitu loh. Upama kowe orang ngerti kitab kuning babar pisan, delok wae ora tau, kira-kira mesti mlebu neraka ora? Kan ora to Mas, ora to Mas. Loh, wong Irak ya ora duwe kitab kuning, wong Mesir ya ora duwe gitu loh. Tapi kita kan kalau sudah belajar kitab kuning terus kita punya supremasi. Nek Quran yang kabeh wong iso ndelok iso maca, nek kitab kuning lah ora kabeh. Sing diterjemahke ngene-ngene kae. Gitu. Gitu. Nah, saya khawatir seperti yang diomongkan Pak Mustafa nanti yang sunnah itu yang sebenarnya hasil terjemahan atau tafsir itu menjadi lebih besar daripada yang ditafsirkan. Itulah yang saya omongkan, mari mencari Islamnya Muhammad saiso-isone, tidak harus lulus 100%. Wong Allah itu tidak pernah mengajarkan lulus kok. Yang diajarkan Allah itu belajar dan berjuang. Gitu tok kok. Jadi Anda juga sudah bagus, tidak ada masalah wong. Apapun meskipun Anda fanatik sama kukuruyuk, wong ya kukuruyuk sama kokorongkong ya Anda syukuri tidak sampai berkelahi. Jadi ya tetap apik wae ora masalah gitu loh. Saya tidak semayan, ngerti semayan ya. Tidak kencan kok sama ibu saya, sama kakak saya, sama siapa-siapa tidak kencan, sama keluarganya istri saya tidak kencan. Pokoknya tiba-tiba saja saya Selasa, terus aku ngecek nih Jombang Selasa, ibu saya Selasa, dan kalau mau cari ulil amri ya ibu saya ini. Arep golek ulil amri tenan kuwi cetha welo-welo ulil amri saya. Nek SBY dia pernah ngurusi apa sama saya? Dia pernah punya keahlian apa terhadap masalah saya? Juga pemerintah yang lain. Jadi ulul amri itu orang yang memiliki ketuan rumahan, dia istilahnya. Jadi kowe iki pomah karo masalah kuwi, dadi kowe iki wis ahli tenan karo masalah kuwi gitu. Nah, siapa yang ahli saya? Ya ibu saya. Itulah. Jadi aku ndelok ibuku Selasa ya wis aku oh yes, nek aku ya ora salah, kamasku ya adikku ya suwe. Padahal rak senayan kuwi. Tapi kakak ipar saya semua kalau pakai hari Rebo. Semua kalau pakai hari Rebo, kecuali istri saya. Istri saya taat kepada ulul amrinya. Gitu. Dan itu tidak menjadi masalah di kalangan Kolopaking. Bahkan pada hari raya Selasa itu kita diundang oleh kakaknya Mbak Novia untuk makan ketupat, sementara dia sekeluarga puasa. Gitu loh. Dan kita ragu-ragu untuk makan, tapi akhirnya karena kita punya jenis pergaulan yang enak, akhirnya kita makan. Ya kita sengaja mau ke sini untuk makan ketupat untuk meningkatkan pahalanya orang yang sedang berpuasa hari ini. Dari ngono wae to aku. Dadi dari guyon-guyon malah digarapi kae. Gitu loh, malah garap-garapan malah penak. Dan itu kan yang Anda kehendaki, tidak ada masalah gitu loh. Tapi andaikan suatu hari itu iso ono hidayah Allah untuk saling mengalah gitu ya. Mbuh balapan ngalah mbuh piye. Karena kan ketika hari Rebo itu sudah gede hari rembulannya itu sebenarnya sudah gede, sudah tinggi. Ya saya tidak mengatakan bahwa NU salah ndak. Wong NU ki pengine ki verifikasi yo.
Aku ambu sambel nek urung delok nek kuwi sambel aku sih urung percaya nek sambel apik ta kuwi ya. Yang jangan nek yang jangan tok mek ketok ayu tok aku kudu ndelok tenan iki. Bempere iki. Ngono-ngono kuwi ta. Sekarang jadi itu kan soal derajat-derajat ya ndelok cetha welo-welo itu kan untuk verifikasi. Wis kaya kowe bareng ngindes tinggi iki lak kok ambu to. Mesti kok ambu padahal jelas kuwi tinggi ambune kok ya wis ngetikit ngene mesti tetep ngene. Utawa wong ngusap-ngusapi kelek ngene iki mesti njur nang irung. Karena kita perlu verifikasi, jangan ditanggapi secara ilmiah. Memang itu bukan masalah ilmiah, itu masalah estetika. Ora enak nek ngelus-elus kelek kok ora njur diambu, ora enak. Ngentut mesti kok ambu dhewe. Ngono kuwi, mesti kuwi. Mesti. Padahal wis cetha to ket biyen kuwi ngerti ambu nentut ya ngono kuwi tapi tetep ke ambu. Nah, itulah yang dilakukan oleh jenis psikologinya orang NU dan itu tidak masalah, apik-apik wae. Mudah-mudahan kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita pertengkarkan mana yang benar, mana yang salah, cuman boleh bercita-cita suatu hari mudah-mudahan Allah memberi momentum di mana kita tidak perlu kontroversial satu sama lain gitu loh. Gitu. Terus kita juga Selasa bukan karena kita ngikut Muhammadiyah. Gitu loh, yo alat saiki ngene lho, saiki nek aku kudu kaya NU kuwi kan sembarang kudu tak rukyai, sembarang kudu tak verifikasi ya ateneh subuh-subuh maghrib ya aku kudu nang lapangan sik ndelok nek wis tenan srengenge minslep lagi sholat maghrib aku. Dadi bendina kudu rukyah aku. Zuhur sing angel iki. Pas ngendi ya malah jerono bencet ya to. Bencet kayak yang ono garis-garisnya kayak itu lagi pas terus dur gitu. Sekarang bencet wis ora ono to. Sekarang orang NU kalau mau zuhur dasarnya apa? Jam to, hisab to. Ani ya ora apa-apa, hisab ya ora apa-apa, NU ya hisab kok. Buktine zuhur ya hisab. Nek arep ruyah kudune total. Ben subuh kae sak kampung metu. Ben arep maghrib wabeh nang lapangan delok ya dur gitu. Nah, nek iso terus menerus. Aja ming pas riyaya karo poso tok. Setiap hari ru'yah gitu loh kan. Tiada hari tanpa ru'yah. Ya kuwi apik-apik wae dan saya seneng karena itu ainul yakin, bukan hanya hakul yakin dan ilmul yakin. Jadi kalau hisab Muhammadiyah itu kan ilmul yakin, husnul yakin apa jenenge? Apa? Hakul yakin. Kalau NU ndak cukup ilmu yakin sama hakul yakin. Untuk mendapatkan hakul yakin harus melalui ainul yakin. Kalau orang Muhammadiyah cukup ilmu yakin gitu loh. Nah, saya sarankan mbok jangan hanya 2 kali setahun untuk ainul yakin bendino. Kayak Obama tenan po dudu, kowe kudu nang Amerika rame-rame. Oh iya Obama tenan lah lagi diakoni gitu. Kan kowe percaya wae selama iki kan. Nek kaya Obama, nek kaya iki sapa kowe percaya kabeh bendino maca koran ya percaya ora perlu ainul yakin no. Kan gitu. Ning kuwi ya menggudo jan-jan nek kowe ngono ya modar ta kowe ya. Ora apa-apa lah. Oke. Terus apalagi yang dari Mas ini tadi? Bagaimana mencari ya fikih itu kan salah satu jenis kukuruyuk loh mas sebenarnya mas. Salah satu jenis kukuruyuk. Jadi kita harus kalau bisa kita nanti suatu hari ada teman-teman makya yang mempelajari betul asal usulnya kata fikih lahirnya abad keberapa setelah Rasulullah gitu ya. Kita pelajari benar. Jadi kita tidak nyala-nyalain juga gitu ya. Kan kalau paham fikih ya kudu ngerti usul fikih, kudu ngerti usuluddin, kudu ngerti macam-macam meneh gitu loh. Karena pada waktu itu Rasulullah tidak ada tema-tema seperti itu gitu. Nah, mencari Islamnya Rasulullah dicicil mas. Saya tidak akan menjawab total ya mas ya, tapi bisa kita investasi. Segini aja, misalnya salah satunya yang sedang diusahakan, setelah kita terbitkan buku Sirah Rasul gitu. Jangan hanya sunnah Rasul, jangan hanya hadis Rasul. Kalau bisa kita pelajari sirah Rasul, yaitu akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah. Jadi kisah-kisah mengenai Rasulullah gitu.
Nah kalau kita terlalu fikih minded itu juga tidak salah sebenarnya, karena kebenaran fikih juga kita perlukan. Neng orang yang kebenaran fikih ini loh mas. Ya tulang itu ya benar neng ono daging barang gitu, ono saraf barang, ono otot barang, ono getih barang gitu loh maksud saya. Ojo njur nek kowe iki nek wis ahli tulang terus urip iki meng tulang tok ya aja ngono lho. Mari berendah hati bahwa ahli tulang mungkin harus tanya kepada ahli daging, sebagaimana ahli daging ya tanya sama ahli tulang. Maka di situ diperlukan ma'iyah untuk bekerja sama. Nah, sirah Rasul itu perilaku-perilaku Rasulullah yang sebagai manusia gitu loh mas. Karena kan dari dulu sudah kita pahami, lo nek Muhammad sebagai nabi dan rasul kan tidak ada yang perlu dikagumi. Nek Arab terserap oleh ketakjuban kepada Rasulullah itu bisa kita temukannya justru pada Muhammad manusianya, bukan pada Rasul dan nabinya. Misalnya Nabi Muhammad, wah untuk wahyu, dan mengagumkan dapat orang tuh ya. Wih gila dia dapat wahyu dia. Yang enggak mengagumkan. Dia dipilih gitu kok. Podo karo sopo topo untuk opo ayo kisan kue topo kan itu. Nek Rasulullah bahkan tidak tapa, dia memang diberi oleh Allah, dia sendiri kan tidak minta-minta kan gitu. Maka ketika ada pertanyaan di padang bulan kemarin, tahiyatnya Rasulullah bunyinya bagaimana? At-tahiyatu lillah dan seterusnya, terus asyhadu alla ilaha illallah Muhammad gitu ya. Ada yang bertanyakan apa ya Kanjeng Nabi nyebut jenenge dhewe. Ada lagi kalau mau lebih praktis ya, syahadatnya Rasulullah itu gimana? Kok sombong betul dia? Kok umuk tenan dari asyhadu alla ilallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan gitu kan? Kuwi wong do wedi jawab. Aku ndo iya pancen. Ya syahadatnya Kanjeng Nabi ya. Ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah arep apa kowe? Duel apa piye? Ayo apa pancen ngono kuwi ya. Lha memang begitu. Dan yang memang Allah suruh kok. Kalau Allah yang nyuruh apa wae dilakoni, aja menyebut jenenge. Dan enak ora kowe dikon nyebut jenengku. Misalnya Gusti Allah ngongkon sapa? Ramli, saya perintahkan kamu untuk pulang ke Sumbawa dan pidato di sana. Hei orang Sumbawa, Ramlilah yang paling cocok untuk memimpin Sumbawa. Sumbawa gitu ya. Mau enggak kamu? Tuhan nyuruh itu. Mau kan? Lu saya bukan sedang memamerkan Ramli. Aku tidak sedang menyebut-nyebut diriku. Aku sedang menjalankan perintah Allah. Sing salah kuwi nek Kanjeng Nabi duwe niat dhewe untuk memerintah orang mensyahadati dia. Itu baru salah. Nek ono gambarku di maiyahan, kuwi elek dan ngisi-sini dan hina nek aku sing ngongkon. Ane nek bocah-bocah dhewe sing masang lah aku arep kon piye? Asline aku ya ora gelem. Ndak mau saya. Makanya semakin tidak ada saya semakin baik. Kan pedoman saya dari dulu begitu. Nek nganti saiki lak urung iso, kudu ana aku terus. Nek karepku ya ora ana aku. Terus gambarku dipasang, sesuk bengi ya dipasang to. Ana gambarku to. Ah, kowe karepe sapa kuwi? Nek kuwi karepku lah kuwi salah, aku ora karep kok. Apa yang njur sesuk aku ora tak suwek-suwek. Ini Anania, Ria, ya ora bocah-bocah sing anu aku ya manut wae. Kayak menyangka kayak aku, janjane aku lak duduk kayak garing ngono aku. Kamu pikir aku kan aku, padahal aku ini bukan aku. Aku tinggal pilih aku yang mana, sedulur papat lima pancer, kakang kawa adi hari-hari, kok piye? Karuket banget teori ini, kan gitu. Jadi syahadatnya Rasulullah ya gitu, enggak apa-apa, ya ben. Dan terserah Allah kalau Nabi ini karjo barang ya ben. Maka sekarang kita siapkan, Anda ini harus saya siapkan untuk berpikir apa namanya. Misalnya gini, tadi saya mengatakan kalau Rasulullah ndak NU ndak apa-apa toh? Ndak Muhammadiyah ndak apa-apa toh? Meskipun seluruh orang Madura agamanya NU. Kalau kata Gus Mukhid Muzadi, kakaknya Pak Zee Muzadi, bahkan di Madura iku jak ojo meneh wong jak PTA lo NU kabeh jak.
Titik lho NU kabeh jarine Yai Mukhid iki saking cintane karo wong Madura cak kono iku masalah wis umat nadiyin iku top temen titike lho NU. Lah wis ah. Kadal lho ya melok-melok NU kadang-kadang. Itu. Nah, tapi Anda siap toh kalau Rasulullah bukan NU? Siap toh, enggak apa-apa toh? Dan tidak ada masalah toh? Rasulullah bukan Muhammadiyah juga enggak masalah toh? Rasulullah bukan Syiah enggak masalah toh? Rasulullah bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah enggak masalah toh? Jadi kalau ada orang mengikuti Rasulullah dan dia menyatakan saya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ora apa-apa toh? Ora nesu toh? Ayo, engko nesu, engko kabeh kowe dudu aswaja kae. Kae afwaja ahlul fitnah wal jamaah. Ora ahlussunnah wal jamaah. Mbok kita siap ndak apa-apa toh upama tidak? Nah, tak kembangke, upama Nabi Muhammad dudu wong Arab nesu ora kowe? Nesu ora? Siap ora kowe? Seandainya suatu hari ada penelitian yang membuktikan meskipun itu hanya sebuah versi bahwa Rasulullah tidak 100% bergen Arab upamanya. Ora apa-apa toh? Apa ana aturan Nabi kudu Arab? Ora ana apa ora? Ndak ada. Apa meneh Nabi Adam? Nabi Adam ki wong ndi? Ayo angel kuwi. Wong kabeh saka dheweke gitu. Anak diteruske meneh, nek Nabi Adam ora tau maca Quran kowe keberatan ora? Aku kudu siap no karo wong sing ngomong ngono-ngono kuwi. Nabi Adam nganti Nabi Muhammad kuwi tidak pernah dibesarkan oleh Quran dan hadis piye ayo kowe. Betul enggak? Betul. Ora apa-apa to nek ana wong ngono aja, wah dia anti Quran, ora anti Quran hadis. Waktu kuwi Quran durung ana. Tapi prinsip-prinsip yang dimuat oleh Quran dan hadis sudah ada sejak awal. Jadi secara kualitatif dan hakiki beliau semua pasti dididik oleh Quran dan hadis, atau dididik oleh sesuatu nilai yang kelak dimuat oleh Quran dan hadis. Jadi nek ana wong ngomong ya aja nesu. Misalnya ana sekolah, didiklah anakmu yang penting kembali ke Quran dan hadis. Lah ngopo Nabi Isa ya ora tau Quran. Nah, nek ana wong ngomong ngono aja nesu. Apa meneh ning Jawa Timur wis ngono kuwi nek ngomong. Khutbah sak kalimat-kalimatnya di mendal lah pokoknya. Qala Allah Ta'ala innal insana ya mesti rek. Kadang ngono kadang yoga. Para jamaah Jumat yang berbahagia, mbahmu bahagia. Utang gak nyaur-nyaur bahagia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dapurane sapa dimulyakno iki? Apa tahulah apa kok dimulyakno Gusti Allah, raine koyo ngono dimulyakno Gusti Allah. Jawa Timur ngono kuwi ya Mas Biarepan. Aja nesuan kowe. Itu nek ora ono ngono kuwi ya ora rame to ya. Ya malah apik ana cangkem-cangkem ngono kuwi. Itu. Nah, tak teruske, kalau misalnya Muhammadiyah Rasulullah itu ternyata ono darah Jawa misalnya piye? Utawa rada seprapat Sunda entuk ora? Kuwi zaman Sunda wiwitan iki kan sadurunge Muhammad ada. Jawa Dwipa atau Jawa zaman sebelum kerajaan pertama Jawa, sebelum Aji Saka. Jawa sebelum kalau Jawa yang sekarang kan sudah sampai puncaknya wis ora iso terus meneh. Itu kan jauh sebelum Ibrahim, itu kebudayaan Jawa sudah sampai di puncaknya. Jadi orang Jawa tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Contohnya musik Jawa iki ya ming pucung, dandang gula, mijil, sinom, megatro, itu wis puncak dan itu abadi dan tidak akan pernah tidak enak. Dia selalu enak sampai kapanpun saja. Nek arep gawe meneh wis ra iso, wis ra ono bahan. Paling nek berkarya meneh meng gari campur sari, gari meng yen ing tawang ono lintang, ya meng romantisme yang ya meng ngono tok meng langgam Jawa. Dan karena sudah sampai di puncaknya. Itu loh. Nah, puncak kebudayaan Jawa itu meh nyundul Quran. Tapi dia tetap tidak bisa sempurna tanpa Al-Quran.
Ibarat masjid kudu ono kubahnya, nah kubahnya itu tetap harus Al-Qur'an. Saampu-ampue Jawa ora iso gawe kubah ing urip. Gitu loh teman. Ning nek meng alah urip mampir ngombe kuwi lah pencapaian filsafat dan kebudayaan sangat tinggi ta kuwi. Gusti Allah mboten sare ngono kuwi. Dhuwur banget ta kuwi. Dan itu tidak perlu filosof to ki, tukang becak ya ngomong ngono. Wong dodol batik ning Biringharjo ya ngomong ngono. Kabeh wong Jawa wis filsafatnya tinggi. Itulah teman-teman sekalian. Tetapi itu tidak berarti dia bisa mengetahui yang paling puncak gitu. Oke, waktu sudah semakin ini. Supaya Anda tidak bertanya-tanya, upomo suatu hari ono penelitian tenan bahwa ternyata Rasulullah itu ono getih separuh orang Arab no jensu ya. Apalagi Rasulullah kan memang nabi yang diperintahkan untuk rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia. Jadi dia rasional apabila dia wong Ethiopia yo wajar, wong Hawe yo wajar ngono ya. Ora apa-apa to Bi? Ora kudu Arab to. Wis kuwi dicatet sik. Ning kait tenane piye yo? Ya yo diteliti. Kae sing nyusoni kae wong ndi kae. Soale kan kelakuane rada dudu Arab kae. Mosok ana wong Arab aluse kaya ngono. Ya toh, ora kasar, ora srodak-srodok, selalu menunduk, tertawa tidak pernah cekakaan, ya toh. Lah dudu kelakuane wong rata-rata orang Arab ndak kayak dia. Ki ana wong Arab kok kaya ngono kok aluse kaya ngono kuwi kok subositone dhuwur. Unggah-ungguhe. Nyapu rancang. Itu kan. Wong ndi to kae kan gitu. Tur ana wong Arab kok seneng topo to ya. Sing seneng topo ya biasane wong sing negarane ana alase, ana gununge aneh. Kanjeng Nabi kae gunung ana ning ya dudu gunung tenan kae ning bukit-bukit watu. Lah mosok meneng-meneng blakrakan nang dhuwur watu nek gunung ning kene kan ana wit-witan gedhe sak piturute. Nah kae ketoke rada-rada dudu Arab sithik nek nggon topo. Ah sing wong topo ki ameng ning nggon tropis kene iki gitu lho. Gek kae ya rada ana getih-getih. Mbah-mbah sing senengane topo. Itu aja nesu lho ya nek ana krungu ngono niku suatu hari ya. Saya tidak mengklaim tapi suatu hari ada gitu-gitu. Oh, kuwi lak turunane Siti Hajar to kae. Gek Siti Hajar iki wong endi to ya? Siti Hajar iki wong endi kae kok ora ngerti ning ngendi nggone banyu terus mlaku rono mlaku rene akhire dadi sai kuwi lho. Nek wong kuno lak ngerti nggone banyu ning ndi? Aku mesti dudu wong kuno kuwi. Kuwi pendatang saka ngendi kuwi Siti Hajar kuwi? Kok jenenge Hajar barang piye? Kok jenenge Hajar? Sitine kuwi ora julukan to. Apa pancen Siti Hajar ngono? Ora Hajar ya to. Jenenge Hajar. Nah, Hajar iki cara ndi to ya? Nek cara Arab Hajar ya Hajar Aswad kuwi ya watu. Kok aneh ya ana wong wedok dijenengi watu? Mungkin dudu karepe dudu watu, mungkin ana bahasa lain dari bangsa lain sing ajar ki jenenge apa? Oh, nek ning Jawa ajar ki artine nuntun, ngajari nuntun. Nek ki ajar zaman biyen itu orang yang arif dan menuntun masyarakat. Nek luweh priyayi ditambah H, Ki Hajar Dewantara. Oh, gek kuwi seorang wanita ajar pada waktu itu disebut Hajar di sana. Mungkin ya saka mbuh Kebumen, mbuh Purworejo. Njur gaduk karo Nabi Ibrahim turun temurun dadi wong Arab, terus siklus gen Jawanya sampai ke Muhammad. Ning kuwi ya ming ento-entoku. Aja njur diarani, wah menurut MH ora. Aku menyiapke ben kowe ora kaget nek piye-piye supaya kita tidak ketutupan kukuruyuk, ora ketutupan kongkorongkong. Kita ketemu sama Allah, bermuwajah sama Rasulullah dengan kesejatiannya. Ngono ya kira-kira ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Mas Toto. Mungkin ada 1-2 yang belum terjawab. Sudah ya? Sudah ya. Yeah. Sing Surabaya kok wedi? Anggit mau gak wedi ta? Aku ya wedi. Dan bersyukurlah Anda takut. Sebab kalau Anda takut, Anda lebih dekat dengan Allah atau lebih jauh? Kalau Anda takut, terus melayumu nanti.
Melayune nek mesti nang Allah apa terus wedi terus malah liwat kuburan wedi malah mlebu lah ya ora. Kalau kita takut itu kita punya investasi untuk meningkatkan takwa karena kita takut. Untuk meningkatkan tawakal. Saya juga takut. Yang saya takutkan adalah kalau orang-orang yang sudah duduk setia seperti ini juga menjadi ikut menanggung secara keduniaan akibat dari kebrutalan para tikus-tikus yang luar biasa besarnya mengambil harta benda rakyat Indonesia. Yang kasus-kasus saiki kuwi mung tikus-tikus cilik le. Nasaruddin kuwi tikus cilik. Kuwi urung karuan kecekel tenan. Sing mateni Nasruddin direktur kae kuwi dudu sing saiki dihukum. Dan itu permainan tikus-tikus kecil. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah kalau masalah korupsi, kecurangan, penipuan, manipulasi dan lain sebagainya di seluruh Indonesia ini diurus betul, kita tidak cukup menghabiskan 200 tahun untuk membereskannya dengan sistem hukum yang ada sekarang. Jadi tidak mungkin kita melakukan perubahan dengan alat yang sekarang kita punya. Jadi memang harus terjadi seperti yang Anda takutkan itu. Mudah-mudahan Allah melakukan pemisahan-pemisahan. Mudah-mudahan Anda adalah penghuni kapal Nabi Nuh. Kan gitu kan? Mudah-mudahan para jamaahnya adalah orang-orang yang memang dipasang Allah untuk menjadi, saya bilang tadi, evakuator. Orang-orang yang akan membangun kembali apa yang hancur dan akan meneruskan cita-cita yang baik. Maka sekarang kita investasi semua yang baik-baik untuk Indonesia, karena jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Saya mohon semuanya berdiri bersama-sama.